Baik, Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada sore hari ini adalah Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka pada dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, dalam dunia konteks pendidikan memang sangat diperlukan adanya keseimbangan pengeluaran anggaran pendapatan negara oleh pemerintah. Debat ini akan mengasumsikan dua hal, bahwa yang pertama adanya dana yang terbatas dan kedua diperlukan adanya penyesuaian antara pengeluaran termasuk APN dan anggaran belanja dan subsidi dengan pengeluaran terhadap sistem pendidikan yang ada. Sastri Unggul Wicaksana dari Kaukus Kebebasan Akademi Indonesia menyebutkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak yang dilindungi secara afirmatif oleh negara, dan berdasarkan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 4 mengatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya itu terdapat 20% dari APN dan APD agar masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan, khususnya bagi pendidikan yang lebih tinggi atau tingkat universitas. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan adanya biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Mengapa konteks ini sangat penting bagi tim pemerintah? Bahwa konteks ini melatar belakangi adanya keterbatasan, di mana harus menyesuaikan antara pengeluaran terhadap anggaran yang dimiliki, dan pemerintah harus mensubsidi berbagai banyak hal, bukan hanya subsidi terhadap pendidikan. Dalam perdebatan kali ini, tim oposisi tidak dapat datang dan membawa argumen bahwa tidak terbatasnya anggaran pendapatan negara. Di sini kami sebagai tim pemerintah akan membuktikan hal dalam konteks ini. Yang pertama adalah mengapa subsidi kepada prodi perguruan tinggi dengan keterserapan yang tinggi dapat dijustifikasi atau dapat dibenarkan. Yang kedua adalah subsidi bukan anggaran tetap tahunan, di mana pada status quo dinyatakan bahwa persetujuan hal ini dapat dibenarkan dengan prodi-prodi dan kampus-kampus akan diberikan anggaran, namun ada berbagai penilaian berdasarkan perkembangan dari prodi tersebut. Jika pada prodi tersebut memiliki perkembangan yang lebih progresif seperti lebih mengalami peningkatan, maka tingkat subsidi yang akan diberikan itu lebih akan ditingkatkan. Sebaliknya, jika dalam perkembangan proyek tersebut mengalami penurunan, akan dalam pemberian subsidi akan diberikan penurunan untuk jumlah subsidi yang diberikan. Karena biaya yang diberikan oleh pemerintah ini berfungsi untuk meningkatkan infrastruktur pada prodi tersebut, seperti pada prodi kesehatan dan teknik. Di sini sangat membutuhkan seperti laboratorium, peningkatan workshop dan bengkel, di mana berfungsi untuk meningkatkan skill dari masing-masing mahasiswa. Kami dalam konteks ini sangat membutuhkan, di mana Indonesia sangat membutuhkan institusi pendidikan yang dapat mempersiapkan angkatan kerja untuk mengisi ruang industri yang tersedia, dan berdasarkan tingkat keterampilan dan skill yang ada, mengingat besarnya jumlah pengangguran yang ada. Pada 2021 Kemendikbud meningkatkan anggaran sebesar 70% kepada PTN, tetapi anggaran ini dari program-program kinerja ini ternyata belum mencapai tujuan dari pemerintah, di mana diperlukannya lagi tambahan program subsidi untuk pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan jurusan yang dibutuhkan dan mengembangkan infrastruktur yang lengkap, di mana dibutuhkan banyak sekali uang. Untuk itu pemerintah dapat memberikan peningkatan subsidi. Oposisi mengatakan bahwa angkatan pengangguran tinggi tidak disebabkan karena kurangnya kualifikasi, tetapi karena sedikitnya lapangan pekerjaan. Tetapi di sini kami sebagai tim pemerintah sangat tidak setuju, karena tanggung jawab untuk membuka lapangan pekerjaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi dari masing-masing individu, masing-masing orang itu berhak dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Dari berbagai macam beasiswa diberikan oleh pemerintah, seperti beasiswa prestasi akademik, namun sebanyak-banyaknya beasiswa yang diberikan di sini belum memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa, di mana belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga ia mencapai studi selesai ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan subsidi berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja. Yang ketiga adalah bagaimana eksekusi dan pelaksanaannya. Fungsi subsidi ada 3 dalam konteks pendidikan, di mana bukan hanya untuk membantu, tetapi memiliki fungsi apresiatif dan evaluasi, di mana apresiasi memberikan hadiah bagi mereka yang mahasiswa yang berprestasi, dan
Ketika mosi ini dilaksanakan dan diberlakukan subsidi evaluatif dan apresiasi, mosi ini akan dapat dibenarkan. Masalah yang dapat kita lihat adalah mana yang lebih muncul, perkembangan jurusan yang tiba-tiba atau permintaan lapangan pekerjaan. Jadi perkembangan jurusan itu ada karena adanya permintaan lapangan pekerjaan. Jadi yang kedua adalah mengapa menuntut prodi dan perguruan tinggi negeri untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja merupakan beban yang masuk akal. Karena rendahnya keterserapan tenaga kerja yaitu kurangnya kualitas dan skill yang menjual yang disebabkan kurang efektif dan kurang tepat sasaran yang diimplementasikan oleh masing-masing kampus atau masing-masing prodi tersebut. Yang keempat adalah bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah dalam mosi kita pada kali ini, yaitu mosi ini akan memperbaiki sistem akademik yang lebih baik. Yang kedua, menuntut PTN untuk meningkatkan skill dari mahasiswa sebagai peningkatan keterserapan lulusan dalam ketenaga kerjaan. Yang ketiga adalah banyaknya subsidi akan menurunkan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa. Jadi mosi pada kali ini memang paling efektif dan kami sangat menyetujui. Salah satu upaya yang harus ditempuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua warga negaranya, antara lain melalui pengaturan biaya pendidikan dan subsidi pendidikan. Dengan itu dapat dilakukan keseimbangan atau proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Jadi kesimpulan kami adalah kami sangat setuju dengan mosi karena melihat pentingnya subsidi yang seimbang berdasarkan tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara kedua dari tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya sangat mendukung karena pemerintah dianjurkan untuk kembali mensubsidi sekian persen anggaran kepada perguruan tinggi. Suntikan dana tersebut tentu saja agar biaya kuliah di PTN tidak memberatkan bagi mahasiswa dan calon mahasiswa saat ini. Memang secara dan terus meningkat, namun sebaiknya PTN harus kembali disubsidi oleh pemerintah sebagaimana kita ketika era Orde Baru di mana pemerintah menyubsidi PTN. Soal program pemerintah yang tentang subsidi silang atau UKT, pembayaran biaya kuliah dari mahasiswa mampu dinilai kurang begitu terserap dengan baik. Begitu juga dengan diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi kepada mahasiswa tidak mampu. Saya sangat mendukung pembicara pertama yang dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal meningkatkan anggaran pendidikan sampai dengan 70%. Kenaikan anggaran tersebut dari 2,90 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,95 triliun pada tahun 2021. Perinciannya 250 miliar rupiah untuk matching fund dan 500 miliar rupiah untuk competitive fund dan 1,3 triliun untuk tambahan bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri, badan hukum dan insentif kinerja. Dewan Juri yang terhormat, Nadiem juga menjelaskan dalam 10-20 tahun terakhir perguruan tinggi sudah mengalami banyak kemajuan dalam jumlah berpartisipasi dalam perguruan tinggi. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam metrik angka partisipasi kasar atau APK naik dari 26% menjadi 36%. Dewan Juri yang terhormat, PTN harus dipertahankan sebagai lembaga pendidikan publik bukan bersifat komersial dan tentunya harus disuntik dana penuh oleh negara. Pasalnya otonomi penuh yang diberikan kepada PTN saat ini membuat PTN mencari pembiayaan sendiri sehingga mahasiswa harus menanggung biaya mahal kuliah di PTN. Kiranya negara harus turut dan secara penuh kembali mensubsidi kepada PTN sebab otonomi yang diberikan kepada PTN menyebabkan mahalnya biaya kuliah karena PTN mendapatkan pembiayaan dari mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung mosi ini. Adapun tujuan untuk pendanaan tersebut, Kemendikbud telah menentukan 8 indikator kinerja utama yang akan diapresiasi dalam bentuk pendanaan oleh Kemendikbud sebagai berikut. 1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha untuk melanjutkan studi. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, magang, proyek desa, mengajar riset dan wirausaha dan pertukaran pelajar. Yang ketiga, dosen
berkegiatan di luar kampus mencari pengalaman industri dan berkegiatan lain di luar kampus. Yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus merekrut dosen dengan pengalaman industri. Yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapat rekognisi internasional. Yang keenam, prodi atau program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia dalam kurikulum, magang dan penyerapan lulusan. Yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, evaluasi berbasis proyek kelompok atau metode studi kasus. Yang kedelapan, program studi berstandar internasional mendapat akreditasi tingkat internasional. Dewan Juri yang terhormat, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4 yaitu subsidi yang selanjutnya disebut bantuan operasional PTN. Badan hukum adalah bantuan pemerintah untuk biaya operasional, biaya dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kesimpulannya adalah kami sangat mendukung mosi ini. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.